What's up everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Saya tutor cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again. Di video update kali ini kita akan membahas tentang kondisi daripada Shiba Inu. Jadi untuk Shiba Inu, saya bakal langsung start aja ke technical analysisnya teman-teman, karena kita akan melihat ada beberapa kondisi yang cukup menarik berpotensi bisa terjadi terhadap Shiba Inu. Tapi tentunya saya di sini pengen remind bahwa this is not financial advice teman-teman. Jadi make sure kalian memanfaatkan video ini dengan sangat baik dalam artian yang positif untuk belajar mungkin technical analysisnya di luar daripada apa yang hendak saya sampaikan ya. Dalam artian di sini saya melakukan sebuah analisa di mana saya ngelihat ada sebuah potensi yang bisa terjadi terhadap harga daripada Shiba Inu. So, without any further ado, langsung kita masuk ke dalam teknikalnya. Nah, teman-teman, pertama saya akan start dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi sedikit kita review ya. Pembahasan terakhir kita adalah membahas terkait dengan potensi bottom atau koreksi sejauh mana Shiba itu bisa terjadi pada pergerakan terakhirnya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat terakhir, ini sebenarnya menggunakan sederhana aja ya. Di sini kita bisa lihat swing low to swing high. Sebelumnya dia sempat koreksi sesaat, membentuk semacam triangle, and then boom, breakout lagi signifikan. Jadi overall ini saya bisa katakan adalah satu swing yang sama. Lalu saat ini teman-teman kita mendapati kondisi si Shiba itu ketahan di kisaran Fibo 50% ya. Kita sempat rebound and then test back di 50% dan sekarang kita bereaksi kembali atas level Fibo 50% secara swing keseluruhan. Dan satu hal lagi yang menurut saya cukup menarik adalah kita sama-sama lihat teman-teman dari segi pergerakan Shiba itu sebelumnya bergerak di dalam sebuah struktur yaitu downtrend, dan kita bisa lihat teman-teman progresnya so far ya. Di sini kita bisa katakan sebagai lower high-nya, di sini sebagai lower low-nya, lower high-nya, and then lower low-nya, lower high-nya, and then lower low-nya, until saat ini kita ngelihat nggak ada lower high teman-teman. Yang ada malah same high level dengan kondisi highest di kisaran area 0,00003 dolar ya, atau 33 dolar. Nah, sekarang kalau kita ngelihat situasinya kayak gini, apa sih yang berpotensi terjadi? Pertama teman-teman, saya perlu remind bahwa di kisaran level ini terdapat resistance yang sangat kuat, atau biasa saya sering sebut juga dengan istilah big fan zone sellersnya, karena kita bisa lihat pressure sellers itu masuk sangat signifikan setelah dia berhasil break dari level tersebut atau support tersebut. Jadi bisa dikatakan teman-teman, kalau misalkan Shiba di sini mau kembali positif, mau kembali bullish, dia harus break dulu daripada si level yang ada di kisaran ini ya, dan ini artinya di kisaran 0,00033 dolar lah lebih kurangnya. Dan mungkin untuk mempermudah, saya akan sedikit delete dulu ya untuk si Fibonacci retracement-nya supaya teman-teman di sini bisa lihat lebih clear lagi dan lebih jelas lagi. Nah, yang pengen saya sampaikan terkait dengan pergerakan ini secara overall ya, kita perlu perhatikan teman-teman bahwa ada kemungkinan, ini balik lagi ada kemungkinan ya, ini kita berbicara worst case dulu ya, dimana saya consider ini sebagai satu wave saja, lalu kita sekarang sedang potensial mengejar ke wave 2 ya. Kemungkinan pertama adalah kita bisa melihat potensi wave 2-nya itu berada di kisaran area ini, dan kita sekarang sedang progresif menuju wave 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau saya tambahkan, sorry ini saya ubah jadi warna ya ungu ya, lebih kurangnya biar teman-teman bisa lihat lebih clear. Dan mungkin saya akan ubah ini menjadi yang sub-minuit. Oh jangan, minuit jangan juga. Sorry, minor lah ya, lebih enak dilihat minor ya. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah skenario pertama ya. Jadi kalian harus pahami dulu bahwa kita perlu melihat beberapa hal terjadi terhadap kondisi si Shiba ini ya. Secara overall kita perlu tahu bahwa overall ini kita berada di downtrend ya. Lalu market berusaha untuk keluar dari downtrend tersebut, yang artinya teman-teman di dalam ABC skenario pattern ya, di sini bisa aja A, B, and then C ya, menjadi zigzag. Artinya kita walaupun masih bisa terpantul dan terrebound ke area atas, itu masih ada kemungkinan kita belum finishing wave 2-nya dia. Nah, lantas apa syaratnya untuk kita bisa ngelihat si wave 2 ini itu benar-benar sudah finish gitu ya. So far teman-teman, kita boleh consider hal itu terjadi ya. Dimana kalau kita lihat saat ini overall adalah corrective move-nya daripada si Shiba. Lalu kita sekarang sedang berpotensi crafting ya. Crafting itu bahasa Indonesia kita bilang sedang berusaha lah untuk mengejar ke potensi wave 3. Dan artinya teman-teman di sini kita sedang ongoing membentuk yang namanya wave 1, lalu wave 2, dan sekarang sedang ongoing minor wave 3 ya. Sebelum minor wave 4, habis itu baru finishing minor wave 5 teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat situasi tersebut, sebetulnya
ada beberapa faktor pendukungnya. Salah satunya adalah dengan kita gunakan Fibonacci retracement, kita bisa mengetahui bahwa pergerakan terakhirnya pada si Shiba ini secara closing itu bisa dikatakan di atas level Fibo 61,8%, yang artinya golden ratio-nya dia. Jadi secara rule sendiri sebenarnya ini kita masih katakan masih cukup oke ya. Di sini adalah motif wave-nya, lalu di sini masuk corrective wave-nya, dan sekarang kita ongoing menuju next motif wave-nya atau di wave 3. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, closing pada time frame daily, terutama di kisaran level ini, itu membentuk satu chart pattern atau candlestick pattern yang dinamakan dengan bullish engulfing pattern, teman-teman ya. Nah, bullish engulfing pattern sendiri teman-teman pasti udah tahu lah ya dari istilah penggunaan bahasanya, yaitu bullish engulfing pattern, yang artinya teman-teman di sini kita melihat ada potensi bullish reversal terjadi terhadap pergerakan si Shiba Inu ya. Jadi so far kalau kita lihat sih berdasarkan pergerakannya, kita cuma perlu konfirmasi aja untuk bisa close back di atas exponential moving average 21 dan juga 55 pada time frame daily terutama. Sehingga di sini kita mendapati konfirmasi bahwa secara pergerakan atau secara harga kita sudah memasuki kembali bullish momentumnya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya lebih kurang yang tampak pada time frame daily saat ini. Lantas kalau misalkan dia ngejar ke potensi wave 3, sejauh mana ya? Ini kita bisa ukur menggunakan Fibonacci extension, lalu kita tarik sampai ke pullback-nya. Balik lagi, ini adalah potensi pullback-nya. Maka untuk wave 3 sendiri, itu paling tidak teman-teman, overall movement-nya, itu bisa ngejar sampai kisaran 0,00042 dolar ya. Itu paling sedikit. Kalau misalkan, dalam tanda kutip, kita memang sudah kembali ke jalur bullish ya. Dengan catatan, Bitcoin juga harus mendukung teman-teman. Atau at least, mungkin Bitcoinnya boleh sideways atau cenderung turun, tapi Bitcoin dominance-nya juga harus turun, sehingga di sini altcoins itu bisa bebas bergerak dan tidak terikat pada kondisi pergerakan dari si Bitcoin-nya. Alright, nah ini adalah untuk sedikit di time frame daily-nya ya. Next kita akan masuk ke time frame hourly. Nah, secara time frame hourly yang menarik menurut saya adalah di time frame 4 jam kita sama-sama bisa lihat kondisi exponential sudah mulai berusaha untuk bull cross, dan untuk di time frame 1 jam itu sudah pasti karena dia lebih dulu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya, ini satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah terakhir kita sempat break dari trendline yang tadi sudah saya jelaskan ya, trendline di sini. Setelah break, ini kalau di extend teman-teman, basically kita tuh sebetulnya sekaligus ngetes ya terhadap level-level tertentu. Dan kalau saat ini sih ya, ini consideration saya seperti yang tadi saya jelaskan di time frame daily, bahwa kita memiliki potensi untuk ngejar ke sub wave 3 pada time frame yang lebih kecil. Dan kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement, tapi kali ini dengan chart yang tidak logaritmik ya, kita bisa sama-sama lihat teman-teman bahwa kita bereaksi atau mendapatkan reaksi itu precisely di level Fibo 78,6%, yang artinya sebenarnya secara potensi pergerakan wave 3 berarti itu sebetulnya nggak terlalu, kemungkinan sih nggak terlalu kuat teman-teman, tapi kita nggak pernah tahu ya, karena Shiba biasanya kalau sekalinya digoreng, gorengannya mantep banget teman-teman ya, sekali meletus tuh kayak bum 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 kenceng gitu ya istilahnya. Dan ya saya rasa itulah ya yang saya pribadi perhatikan pada pergerakan si Shiba sendiri. Dan kalau kita lihat di sini ya, ada kemungkinan mungkin sebelumnya dia membentuk semacam falling wedge pattern, and in the end dia sudah break. Tapi mungkin teman-teman, daripada kita fokus ke pattern, saya lebih prefer kita melihat proses yang ada di sini ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini sellers itu sudah struggling sekali ya untuk dia create lower low. Nah, bayangkan terakhir kali dia berhasil create lower low itu langsung di fake out, langsung balik naik ke dalam, dan akhirnya testing di level yang sama dengan fake outnya dia. Jadi kalau secara nggak langsung ini saya bisa katakan berpotensi yang namanya membentuk bullish divergence ya. Artinya secara RSI ini memiliki kemungkinan besar terjadi divergence. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Mungkin ini bukan regular divergence atau lebih kayak exaggerated divergence ya, dimana secara RSI-nya itu cuman flat aja, cuman secara market itu cenderung menunjukkan adanya lower low. Nah, biasanya kalau kondisi ekstrim kayak gini ya seperti teman-teman lihat, kecenderungannya adalah divergence, dan artinya kita ngelihat si market ini itu berpotensi rebound teman-teman ya. Lebih kurangnya dia membentuk yang namanya perubahan arah atau transisi, dimana sebelumnya di sini lower high ya, lower low, and then still lower high, and then no lower low sekarang berubah menjadi higher high teman-teman ya. Jadi kayak turun ya, transition, and then sekarang kita pelan-pelan lagi berusaha untuk mengubah haluan dari pergerakan si Shiba Inu. Jadi memang saya sampaikan teman-teman, kalau misalkan memang demikian ini adalah potential target
upside movement untuk si Shiba, maka yang berikutnya kita perlu perhatikan adalah Shiba harus berhasil break dari resistance terakhirnya, dan itu berarti di level ini teman-teman ya. Saya akan tambahkan garisnya mungkin biar teman-teman enak lihatnya ya, lebih kurang di kisaran level 0,00003229 dolar, dan ya break dari sana akan membawa kita ke potensi penguatan untuk si Shiba Inu ya. Selebihnya teman-teman boleh perhatikan pada exponential moving average-nya, terutama pada time frame 4 jam itu bisa banget ngebantu kita. Lalu untuk time frame 1 jam juga bagi yang trading ini juga bisa dimanfaatkan ya. Sebaiknya kalau misalnya kita lihat situasi saat ini kan kita sedikit reject nih, bukan sedikit lagi sih, tapi ini cukup signifikan sih rejectnya. Jadi expect kalau bisa ada pelemahan dulu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat di sini pergerakannya cenderung sideways ya, kayak semacam bertahan di atas exponential moving average 21 and then boom dia signifikan penguatan lagi. Nah, mungkin pada saat pullback ini bisa dikonsider untuk dimanfaatkan ya, karena seperti biasa kalau saya personally sebelum melakukan transaksi saya lebih prefer mencari diskon pada marketnya teman-teman, kecuali sebelumnya saya sudah lakukan analisis secara lengkap, secara padat, saya sudah update day by day basis, dan saat breakout saya tahu secara volume, secara penguatannya, momentumnya dan lain sebagainya itu mendukung, mungkin saya sikat. Tapi kalau misalkan enggak, biasanya saya lebih consider untuk stay safe ya teman-teman, lebih prefer untuk konservatif, ngelihat dulu kira-kira apa yang ditunjukin ke market terhadap kita, baru kemudian kita sikat ya. Nah, ini adalah another perspektif teman-teman. Kalau ini kebetulan banget saya baru spotted ya pada time frame 1 hour-nya. Kalau misalkan benar ini membentuk symmetrical triangle pattern, maka ini bisa dijadikan acuan juga untuk potensi targetnya, dan itu berarti next targetnya itu bisa sampai kisaran 0,3083 dolar. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk going long secara jangka pendek ya. Ingat, do not expect jackpot dulu karena kita ngelihat masih ada resistance kuatnya. Jadi kalau saya yang trading, maybe saya akan consider untuk manfaatkan ya sekedar target di kisaran level-level ini ya, lebih kurangnya untuk saya taking profit nantinya. Alright, so itu aja mungkin update untuk Shiba Inu kali ini. Mudah-mudahan video ini seperti biasanya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dari segi technical analysis, dari segi ya apapun itu yang positif-positif, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan saya rasa itu saja teman-teman untuk video update Shiba Inu kali ini. Next kita akan berikan update untuk Bitcoin-nya, so stay tune teman-teman di dalam channel ini. Yang belum subscribe, make sure kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa juga give your likes button kalau misalkan kalian suka dengan kontennya. So I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, cheers and bye-bye.